warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, sehat, walafiat, sehingga kita bisa masuk dalam pertemuan kali ini dengan mata pelajaran Al-Arabiyah Al-Musyawarah. Yang terhormat kepada Bapak Lukman selaku dosen pengampu Al-Arabiyah Al-Musyawarah, dan kepada teman-teman semua yang saya cintai. Saya Indra Aprilia dari program studi bimbingan semester 2 kelas karyawan. Saya di sini selaku sebagai moderator ingin membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara perkuliahan kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua akan kita lanjutkan kepada teman-teman, yaitu penyampaian materi. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh saya sendiri dan oleh teman-teman saya. Untuk saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan tawabi. Tawabi adalah bentuk jama dari kata tabi yang artinya mengikuti. Tawabi dalam ilmu nahwu adalah sebuah kalimat atau kata yang harus mengikuti kalimat sebelumnya atau jumlah kata sebelumnya dengan mengikuti kriteria tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu akan membahas sedikit tentang na'at. Nah, na'at itu ialah sifat yang mengikuti terhadap yang disifatinya. Ya, mengikuti dalam hal apa? Yaitu mengikuti dalam hal rofa, nasab, jer, ma'rifat, dan nakirah. Contohnya dalam kalimat koma Zaidun al-akilu, yang artinya berdiri si Zaid yang berakal. Nah, dalam kalimat tersebut yang menjadi naatnya adalah al-akilu, dan yang disifatinya itu adalah Zaidun. Nah, karena Zaidun itu rofa, berarti naatnya itu al-akilu juga harus rofa. Nah, dalam naat juga itu harus cocok di dalam tazkirnya. Maksudnya adalah muzakkar dan muannasnya itu harus cocok. Misalnya, kalau misalnya dalam satu kalimat itu man'utnya atau yang disifatinya itu muzakkar, berarti kalimat naatnya juga harus muzakkar. Nah, dan kalau misalnya kalimatnya di dalam kalimat itu man'utnya mu'annas, berarti kalimat naatnya juga harus mu'annas. Naat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada naat hakiki, yang kedua ada naat sababi. Kalau naat hakiki itu naatnya itu ikut man'ut, baik i'rabnya, tazkir, ifrad maupun ta'rifnya. Yang kedua ada naat sababi. Kalau naat sababi yaitu antara naat dan man'utnya itu cuma cocok i'rabnya. Selain itu, naat juga memiliki syarat yang harus tercipta dari isim sifat. Nah, isim sifatnya itu apa aja? Isim sifat yang pertama itu ada isim fa'il, yang kedua ada isim maf'ul, yang ketiga ada sifat musabbahah, dan yang terakhir ada isim mubalagho. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang atof. Atof secara linguistik
yang berarti konjungtor dan secara bahasa berarti mengikuti. Sedangkan secara ilmu nahwu, atof berarti menjelaskan maupun menggabungkan yang terdiri dari ma'tuf lafal yang mengikuti dan ma'tuf alih lafal yang diikuti. Adapun atof terbagi menjadi dua bagian. Pertama, atof bayan dan kedua, atof nasah. Yang pertama yaitu atof bayan. Atof bayan merupakan tabi yang berupa isim jamid, lagi menyerupai sifat di dalamnya, menjelaskan perihal maktubnya serta terikat oleh lafaz sebelumnya. Sedangkan yang kedua yaitu atof nasah. Atof nasah merupakan lafal yang mengikuti lafal yang diikutinya dengan memakai salah satu huruf atof. Huruf atof terbagi menjadi 9. Wawu, fa, summa, au, imma, am, bal, lakin, dan hatta. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya Farhan Mubarak dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dijelaskan oleh kawan saya, masih mengenai tawabi'. Di sini saya akan menjelaskan taukid. Taukid secara sederhana bisa pula kita artikan sebagai penguat dari kata sebelumnya. Namun di sini saya akan mengutip dari beberapa referensi yang telah saya baca. Pertama, dari dalam kitab Al-Muriti, itu yang berbunyi wajaidun fil ismi ayu akada fayat ba'ul mu'akidum akada fi aujudi rabbi wa tarifila munakkarin fa'an mu'akkarin khola. Dalam artian, menurut Al-Imam Al-Muriti mengatakan di dalam isim itu boleh diberi taukid. Dalam artian nanti mu'akid menguatkan dari mu'akadnya. Dari segi apanya? Dari segi i'rabnya maupun makrifahnya. Kemudian taukid ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama ada taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Di sini yang pertama akan saya jelaskan taukid ma'nawi. Untuk itu Al-Imam Ibnu Malik di dalam kitabnya Alfiyah mengatakan bin nafsi aw bil ilmi ismu qida fayat ba'ul mu'akidu mu'akada wajmahuma bi afari intabi'a ma laysa wahidan takun muttaba'ah. Jadi untuk taukid maknawi yang pertama ini memiliki dua faidah. Faidah pertama menghilangkan kesalahpahaman. Dan untuk faidah ini atau fungsi ini hanya dua lafaz saja yang digunakan pada taukid ini. Pertama nafsun dan ainun. Saya beri contoh simple. Contohnya ja'a zaidun nafsuhu. Artinya secara sederhananya yang telah datang hanya Zaid. Yang telah datang itu hanya Zaid saja. Kenapa mutakalim saya memberi taukid lafaz Zaidun? Karena saya menolak kesalahpahaman bagi lawan bicara saya yang menyangka bahwasanya yang datang itu adalah saudaranya Zaid, yang datang itu adalah kabarnya Zaid, yang datang itu adalah istrinya Zaid, dan seterusnya. Nah, jadi fungsi saya mengatakan nafsuhu itu untuk menangkal hal itu semua. Misalkan ja'at hindun nafsuha. Karena saya menolak menguatkan bahwasanya yang datang itu memang benar-benar Hindun sendiri, bukan pembantunya, bukan suaminya, bukan kabarnya. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga pada lafaz nafsun dan ainun ini harus disandarkan dengan domir yang sesuai dengan muakadnya. Contoh, seperti nafsuhu itu kan ada domir hu-nya. Oke, saya sebagai pemateri selanjutnya akan membahas tentang badal. Badal kita bisa artikan secara sederhana itu adalah kata ganti dari kata sebelumnya. Seperti hal yang diutarakan oleh Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah, at-tabi'il maqsudu bila wasitatin wal musamma badala. Jadi badal merupakan tabi, kata yang mengikuti dari kata sebelumnya dan merupakan hal yang dimaksud. Saya beri contoh sederhananya. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka berkata, yaitu Solih. Jadi Solih itu adalah
kata ganti dan merupakan yang dimaksud dari akhuhum, dari saudara mereka. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia kita sering menemukan aku pergi bersama keluarga besarku, yaitu Yazid. Nah, Yazid adalah sesuatu yang dimaksud, seorang yang dimaksud dari keluarga besarku. Begitu. Kemudian badal itu terbagi menjadi 5 bagian. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Imriti, kulun wa badun wa shimalun wa ghalat kata ka idrobun fabil khamsin dobat. Yang pertama badal kul min kul. Jadi kata ganti merupakan kata badal merupakan zat dari mubdal minhu, dari kata sebelumnya. Contohnya yang tadi, idz qala lahum akhuhum salihun. Telah berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Salih. Salih masih merupakan bagian dari akhuhum. Kemudian yang kedua, badal ba'du minal kulli. Badal masih sebagian dari mubdal minhu atau dari kata sebelumnya. Akaltu ragib nisfahu. Saya memakan roti separuhnya. Yang mana separuhnya roti itu masih termasuk dari keseluruhan roti. Kemudian badal istimal, badal yang masih badal atau kata yang dimaksud itu masih berhubungan dari kata sebelumnya. Contohnya ajibtu min Muhammadin khuluqihi. Saya kagum terhadap Muhammad dari akhlaknya. Yang mana akhlak itu masih berkaitan dengan pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian badal ghalat. Badal ghalat itu badal atau kata ganti karena salah. Contohnya raqibtu darajah al-farosa. Saya menunggang darajah sepeda al-farosa, yaitu kuda. Jadi saya mengatakan ad-darajah itu salah, tapi yang dimaksud adalah al-farosa, itu kuda. Kemudian badal idrob. Badal idrob ini badal atau suatu kata ganti bukan karena salah. Memang ini karena saya itu sengaja mengatakan itu. Contohnya qaratul jari data Al-Qur'an. Saya membaca Quran, yakni Al-Qur'an. Jadi saya mengatakan Al-Qur'an itu bukan karena salah, memang saya karena menyengaja. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, satu persatu materi telah disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kami meminta maaf apabila dalam presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan lisan maupun perbuatan. Mohon tolong dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.